Film dimulai pada tahun 1974 dengan seorang pria bernama Erikson duduk di kereta bawah tanah. Ketika seorang wanita Vietnam naik kereta, Erikson menatapnya, dan dia tiba-tiba teringat saat perang di Perang Vietnam. Jadi dulunya saat Perang Vietnam pada tahun 1966, sebuah tim pengintai Amerika mendapat misi untuk mencari terowongan rahasia yang digunakan oleh Viet Cong untuk melancarkan serangan mendadak. Suatu malam, saat mereka berada di hutan, mereka mendengar tembakan mortir, mereka mengamati peta dan menyadari bahwa tentara di dekatnya sedang diserang musuh. Letnan Riley menginstruksikan timnya untuk mendengarkan suara tembakan, untuk mencari tahu di mana musuh berada. Ketika mereka memberitahu lokasi markasnya, tiba-tiba salah satu tentara mulai menembaki seorang tentara Vietnam. Hal ini mengungkap penyamaran mereka dan memperingatkan musuh tentang keberadaan mereka. Tak lama kemudian, tembakan mortir mulai turun, dan beberapa tentara terbunuh sementara yang lain berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, Erikson yang sedang berpatroli sendirian, mencari perlindungan ketika dia mendengar ledakan di dekatnya. Tiba-tiba tanah berguncang, menyebabkan dia terjatuh ke dalam terowongan Viet Cong yang tersembunyi dan kakinya tersangkut. Saat bantuan udara tiba, dan mulai menyerang musuh, Erikson tetap terjebak di dalam terowongan. Tanpa sepengetahuannya, seorang tentara Viet Cong dengan pisau mendekatinya secara diam-diam melalui terowongan sempit. Namun sebelum dia bisa menyerang, Sersan Tony berhasil menyelamatkan Erikson. Pasukan Amerika kemudian berkumpul kembali dan mengalahkan musuh satu demi satu. Keesokan paginya, Erikson, Messervey, dan pasukan mereka yang terdiri dari Kopral Thomas Clark, prajurit Hatcher, dan Sersan Brownie pergi ke desa sungai terdekat untuk berlindung. Sementara Erikson berbeda dari anggota pasukannya yang lain, karena dia baik terhadap anak-anak setempat, tidak seperti lainnya yang curiga terhadap semua orang di Vietnam. Meskipun suasana perang tegang, Erikson menjaga rasa kemanusiaannya tetap utuh dengan memperlakukan penduduk setempat dengan hormat dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Belakangan, Sersan Brownie dan Messervey mengingatkan prajurit mereka akan pentingnya mematuhi perintah, terutama karena masa tinggal mereka di Vietnam akan segera berakhir. Namun, saat itu, tentara Viet Cong sedang bersembunyi di semak-semak. Mereka tiba-tiba menembaki tentara Amerika dan melukai Sersan Brownie secara fatal. Hal ini membuat tentara Amerika lengah, namun mereka berhasil menahan serangan dan membunuh musuh. Setelah kejadian itu, pasukan Messervey mendapat cuti 48 jam dan berencana pergi ke kota terdekat, namun, cuti mereka tiba-tiba dibatalkan dan mereka diperintahkan untuk patroli pada pukul 6 pagi. Malam harinya, mereka melaksanakan misi pengintaian di daerah tersebut. Messervey, yang sedih karena kehilangan Brownie teman dekatnya, jadi dia ingin untuk mencari hiburan sama seorang gadis lokal di desa. Malamnya, pasukan tiba di gerbang pos terdepan mereka, untuk menjelajah desa. Namun, seorang penjaga dan komandan kompi menolak mereka masuk ke rumah bordil. Komandan memberitahu mereka bahwa area itu terlarang bagi mereka. Akibatnya, pasukan tersebut terpaksa tetap berada di lokasi mereka, sampai perintah lebih lanjut diberikan. Menyadari bahwa mereka terjebak, para prajurit kembali ke barak dan menunggu pawai pagi mereka. Sersan Messervey kemudian memperkenalkan prajurit kelas 1 bernama Antonio Diaz, sebagai pengganti Brownie. Messervey memberi arahan kepada Regu mengenai misi berikutnya. Tapi keesokan paginya, pasukan tersebut mencapai desa dan secara paksa membawa seorang gadis muda, bernama Dentai Oahen dari keluarganya. Messervey memberitahu Erikson bahwa mereka akan bersenang-senang dengan gadis itu. Setelah itu, kekacauan terjadi di desa tersebut ketika keluarganya memohon kepada tentara untuk menyelamatkan gadis itu. Namun, para prajurit tidak mendengarkan semua permohonan mereka. Sebaliknya, mereka melakukan tindakan yang mengerikan terhadap saudara gadis itu, membuat Erikson terkejut dan tidak percaya teman-temannya melakukan hal seperti itu. Setelah menculik gadis desa untuk hiburan mereka, para prajurit melanjutkan tugas mereka. Erikson menemui Sersan Messervey, bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Namun, Sersan Messervey tak peduli dan menyuruhnya untuk berpatroli. Kemudian, kelompok tersebut beristirahat dan mencoba berinteraksi dengan gadis yang ditawan. Clark mendekatinya terlebih dahulu, namun dia disela oleh Hatcher. Dia mengira melihat seseorang di semak-semak dan mulai menembaknya, tetapi ternyata itu hanya seekor binatang. Mereka sadar, kalau suara tembakan bisa diketahui posisi mereka kepada musuh, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan aksi cocok tanam dengan gadis itu tertunda. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sebuah kabin terbengkalai jauh di dalam hutan. Saat mereka mengamati area tersebut aman, akhirnya mereka membersihkan kabin. Diaz ternyata adalah orang baik yang tidak ingin menganiaya gadis itu. Karena memiliki sudut pandang yang sama, Diaz dan Erikson sepakat untuk saling mendukung. Mereka ingin memastikan tidak ada orang yang dipaksa melakukan kejahatan. Erikson kemudian mendekati gadis tawanan Oahen, menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadapnya. Dia berhasil mendapatkan kepercayaannya dan merawat luka-lukanya. Kemudian, saat anggota pasukan lainnya kembali ke kabin, Sersan Messervey menyarankan agar mereka menginterogasi gadis itu dengan paksa. Dia mengikat tangannya dan menjelaskan urutan tentara yang akan menggilirnya. Erikson sangat ngeri dengan rencana itu, jadi dia dan Diaz menolak ikut serta dalam pembenihan bergilir itu.
Namun, Sersan mengancam akan mengusir mereka jika tidak menurut. Karena ancaman itu, Diaz menjadi takut dan akhirnya setuju untuk ikut dalam kenikmatan bertani. Erikson marah, mencoba membantu gadis itu, tapi Clark menodongkan pisau, hingga akhirnya Erikson yang tidak berdaya, kemudian melihat rekan-rekannya bergantian menikmati oahan di kabin. Keesokan paginya, pasukan tiba di lereng bukit dan menempatkan diri di jembatan kereta api yang menghadap ke depot pasokan Sungai Viet Cong. Mereka meninggalkan oahan bersama Clark kembali ke kabin. Di dekatnya, mereka melihat sekelompok orang Vietnam bersenjata sedang mengangkut peluru artileri. Mereka melaporkan koordinat tersebut ke markas besar dan mengawasi musuh sambil mempersiapkan misi mereka. Beberapa saat kemudian, Erikson dan Hatcher kembali ke pos terdepan untuk mengambil persediaan dan granat asap. Saat tiba di kabin, Clark merasa ragu untuk tinggal bersama gadis itu, sehingga dia memerintahkan Erikson untuk menggantikannya. Begitu mereka sendirian, Erikson sepenuhnya memahami sejauh mana pelecehan yang dilakukan Oahan. Dia lemah, penuh luka, memar, dehidrasi, dan sakit. Dia merasa tidak enak dengan keadaannya, sehingga dia melepaskan ikatannya dan menawarinya sesuatu untuk dimakan dan diminum. Kembali ke jembatan kereta api, Sersan Meserve sangat marah saat anak buahnya kembali tanpa Erikson. Jadi, dia memerintahkan Clark untuk kembali ke pos terdepan untuk menjemputnya, karena Sersan khawatir Erikson akan melakukan sesuatu yang fatal. Sementara itu, Erikson memutuskan untuk membantu Oahan kembali ke desanya. Namun, dia terlalu takut untuk pergi sendirian, jadi dia meminta Erikson untuk menemaninya. Erikson menyadari bahwa, meninggalkan pos terdepan bersama Oahan akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Dia menyadari bahwa dia bisa dihukum karena tindakan tersebut. Namun, setelah melihat gadis yang malang itu, Erikson memutuskan nekat kabur menyelamatkannya. Saat mereka hendak melarikan diri, Clark datang dan menghentikan mereka. Dia memaksa mereka untuk kembali bergabung dengan pasukan di jembatan kereta api. Sayangnya, Erikson dan Oahan diseret ke jembatan dan diperintahkan untuk tetap diam. Saat pasukan menunggu untuk melancarkan serangan, Oahan tiba-tiba batuk karena kondisi kesehatannya yang lemah. Meserve menyadari bahwa hal itu bisa membahayakan posisi mereka, maka dia memerintahkan Erikson untuk membunuhnya. Namun, Erikson menolak. Sersan kemudian memerintahkan Hatcher untuk melakukannya, tapi dia juga ragu-ragu. Saat helikopter mendekat, Meserve segera memerintahkan Diaz untuk membunuhnya. Di bawah tekanan seniornya, Diaz memutuskan untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Namun, Erikson menembakkan senapannya ke udara untuk menarik perhatian Viet Cong dan berhasil mencegah pembunuhan tersebut. Selama baku tembak antara tentara Amerika dan Vietnam, Clark menikam Oahan beberapa kali. Sayangnya, Erikson tidak menyadarinya karena dia terlalu fokus untuk melawan musuh. Situasi menjadi kritis ketika Viet Cong membawa mortir ke sungai dan mulai menembaki jembatan. Namun Meserve dan timnya membalas menggunakan senapan mesin untuk menghabisi musuh satu demi satu. Sementara itu, Oahan yang terluka parah bangkit dan mencoba melarikan diri melalui bawah jembatan. Melihat itu, Meserve memerintahkan pasukannya untuk menembaknya. Erikson mencoba menghentikan mereka, tapi Meserve menyerangnya dengan senjatanya hingga terjatuh. Setelah itu pasukan menembak gadis malang itu beberapa kali, hingga akhirnya dia pun habis. Setelah kejadian tersebut, Meserve memimpin anak buahnya menjauh dari lokasi kejadian, sementara Erikson berbaring di rel kereta api sendirian. Dia samar-samar melihat helikopter Amerika melakukan serangan udara terhadap perahu sungai musuh, dan juga melihat tubuh Oahan mengenaskan di bawah. Ledakan yang diakibatkannya membakar kapal angkatan laut as di dekatnya, menewaskan semua awaknya. Segera setelah itu, Erikson dievakuasi. Dia kemudian terbangun di rumah sakit dan menceritakan kepada temannya Rowan tentang penculikan, penyerangan, dan pembunuhan Oahan. Rowan memahami kekhawatirannya dan menyarankan dia untuk berbicara dengan Letnan Reilly. Erikson akhirnya melaporkan ke Reilly, tapi Reilly menanggapinya dengan penjelasan panjang lebar dan menyarankan bahwa yang terbaik adalah melupakannya. Bertekad untuk mencari keadilan, pahlawan kita mempertaruhkan karir militernya dengan tidak mematuhi perintah Reilly dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Hill. Namun, Hill pun membalasnya dengan kasar dan menegur Erikson. Ia memperingatkannya bahwa, meneruskan masalah ini mungkin akan mengakibatkan hukuman berat bagi para tentara tersebut dan dapat membahayakan keselamatan Erikson dan keluarganya ketika para terpidana tersebut dibebaskan. Sementara itu, Meserve mengetahui bahwa Erikson telah melaporkan tentang Oahan kepada perwira senior. Hal ini membuatnya marah, dan dia memutuskan untuk membunuhnya dengan granat. Malam itu, Erikson menjadi curiga saat melihat Hatcher berdiri di depan pintu jamban, dan melarikan diri dengan cepat. Syukurlah, dia melihat granat tersebut, dan dengan cepat melompat keluar dari jamban tepat sebelum granat tersebut meledak. Erikson kemudian menghadapi Meserve dan para pelaku lainnya. Dia memberitahu mereka bahwa semua orang sudah mengetahui apa yang telah mereka lakukan, namun pihak berwenang tidak mau mendengarkannya. Dia menyarankan agar mereka membiarkan dia sendirian, karena mereka tidak akan pernah dihukum atas kejahatan keji yang mereka lakukan. Erikson kemudian menenangkan dirinya di sebuah bar. Kemudian seorang pendeta mendekatinya dan bertanya tentang suasana hatinya.
Meskipun Erikson sadar bahwa keadilan tidak akan ditegakkan, dia menceritakan kepada menteri tentang tragedi gadis desa tersebut. Akhirnya, investigasi segera dilakukan dan tubuh Oahan ditemukan di tepi sungai. Hal ini meningkatkan ketegangan di dalam unit dan Kapten Hill memberitahu Erikson bahwa tindakannya akan mempunyai konsekuensi karena dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlalu begitu saja. Singkat cerita, semua tentara diwawancarai satu persatu dan mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan. Akibatnya, mereka diadili di pengadilan militer. Meserve dijatuhi hukuman 10 tahun kerja paksa, Diaz hukuman 8 tahun, Hatcher hukuman 15 tahun, dan Clark hukuman seumur hidup. Saat mereka meninggalkan lapangan, Meserve berbisik ke Erikson sesuatu yang tidak terdengar dengan tatapan jahat di matanya. Adegan kemudian beralih ke masa depan. Erikson terbangun dari kilas balik yang menghantui di kereta. Ketika sampai di stasiun berikutnya, wanita Vietnam yang mengingatkannya pada Oahan turun dari kereta. Erik melihat bahwa dia telah meninggalkan syalnya, jadi Erikson segera mengambilnya dan keluar dari kereta untuk mengembalikannya padanya. Ketika dia mendekati wanita itu takut melihat ekspresi angker di wajahnya. Ketika ditanya, Erikson mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja bangun dari mimpi buruk. Wanita itu kemudian mengucapkan terima kasih atas syalnya, dan meyakinkannya bahwa mimpi buruknya telah berlalu. Senyum tipis muncul di wajah Erikson, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Sukses Nganggurnya. See you the next video.